kembali ke mutasyabih. Sekarang maknanya mutasyabih apa? Tasyabaha ya tasyabahu tasyabuhan. Itu mirip apa jumbo? Enggak boleh. Ini kan latihan alim apa latihan ngaji umum? Alim kan harus siap dengan cara ini, enggak boleh kamu. Hanya kayak pengajar umum tak kasih doa bismillah wa maaf ya. Enggak, sekarang tasyabaha ya tasyabahu tasyabuhan wamu. Terus nah, sekarang mutasyabih itu maknanya yang mirip-mirip apa yang jumbo, yang iltibas? Mirip apa iltibas? Yakin? Maksudnya mirip itu apa? Serupa tapi tak sama. Tak sama dengan apa? Ini kan masalah. Makanya kan ada dua ayat ini. Sama yakin maknanya tasawuf tadi mirip? Mirip apa talbis? Jumbo? Kalau bahasa Madura apa? Jumbo. Iltibas itu apa? Kalau bahasa Arabnya iltibas? Bahasa Jawanya apa? Bahasa di sini. Kalau bahasa Jawa jumbo. Kayak sampean itu loh, nggak alim terus pakai jubah, baji, terus orang ngira itu alim alama karena pakai jubah, pakai sorban itu bikin jumbo, hanya bikin talbis. Pemalsuan identitas kira-kira. Akhirnya orang kan nyucuk gara-gara dengan penampilan seperti itu. Kayak Dimas Kanjeng itu. Andai kan dia pakai celana sobek-sobek terus ngegeng di terminal, ada nggak yang percaya nanam uang sebanyak itu? Enggak kan? Dia percaya karena apa? At-tazayyi bizayyi ulama, gayanya kayak ulama. Dan itu namanya apa? Talbis. Itu juga bahasa Arabnya sibek. Dan itu yang di ayat wa ukhra mutasyabih. Jadi mutasyabih itu maknanya juga imma serupa, yaitu yang di ayat Allah nazzala ahsanal hadithi kitabam mutasyabbihan mathan ya taqsha'iru min wujudil ladina yakhshawna rabbahum. Fi hadhil ayat maksudnya apa? Yusbihu ba'duha ba'dan fil husni, apa? Ya, yang di ayat itu maknanya apa? Semua ayat-ayat Quran tingkat kualitas kesusastraannya, kebalawanya mirip-mirip. Tapi kalau dua wa'u qalu mutasyabihat maknanya yohim, apa? Yohim. Gagal tak kamu? 5 tadi bijinya, karena benar separuh, salah. Belum layak jadi mufti. Hanya cukup untuk naik kelas. Nah, mutasyabih itu artinya apa ya dua tadi. Nah, tentu yang dalam analisis ulama itu mutasyabihat yang ayat muhimah. Apa ayat? Pertanyaannya gini, mensifati ayat Quran dengan status muhimah itu kriminal enggak? Kriminal. Bagaimana mungkin Allah yang kalamnya itu afshahul kalam kemudian di situ berstatus muhim? Makanya itu juga didebat oleh ulama. Makanya termasuk makalah di sini Ibnu Hassar komentar. Sebetulnya ayat itu tidak pernah muhim, masalahnya nggak pernah belajar, nggak pernah tahqiq. Andai kan mereka pernah tahqiq, menguasai ulumul Quran, maka ayat-ayat itu akan dikembalikan secara proporsional. Kan begitu makalahnya sama Ibnu Hassar. Gara-gara jumbo ya karena ada tahqiq, bukan ayatnya. Jelas ya? Korban apa coba yang bilang muhimah tadi? Korban kebodohan juga. Nah, coba misalnya begini ya, ini contoh gampang. Oh, Pak Yai itu kan banyak ya, Kiai di Madura istrinya banyak. Terus ada orang kita tuh, Pak Yai itu istrinya 10-12. Siapapun yang ahli fikih tahu maknanya itu yang dafatan wahidah pasti maksimal 4. Cuma yang pernah dinikah 12 karena yang lain juga ganti. Tapi misalnya orang yang tidak punya pengetahuan adnal fikih, apa? Nggak punya pengetahuan adnal fikih, itu ngira bahwa seorang lelaki boleh menikahi 12. Kayak apa bahayanya? Padahal di tarik-tarik biasa ada ulama yang bakot kana lagu minan nisa arba asar, bakot kana lagu minan nisa ini asar. Itu maknanya tentu kan tidak dafatan wahidah karena ketika dapat wahidah aksar maksimal berapa? Tapi bahasa itu benar, memang yang pernah dinikah jumlahnya 12. Ini penting yang ngaji, gak boleh ilmu diterima orang blank juga boleh. Kalau diterima orang kosong nanti dikira nikahin 12 langsung itu apa? Boleh? Bayang gak? Ini kan ngaji yang lebih ilmu harus seperti ini. Makanya ini terusannya Basal Mahfud akhirnya punya karangan sarah lebih usul namanya Thariqatul Usul. Itu kenangannya saya ngarang ketika ngaji Basir karena saya
belajar dulu, tak pelajari sama teman-teman, baru ngaji. Aslinya tahu betul. Coba sekarang misalnya tak bedai lagi. Kamu kalau baca itu wa aro apa wa uro? Wa aro dalika kadar. Kamu baca aro apa? Itu kan seperti itu ya ada salahnya. Skornya baru 5. Bisa ada naik kelas kalau saya dulu. Karena orang Arab itu ada lafaz tertentu yang orang Arab itu seringnya baca pakai mabni majhul, sehingga ketika dimaklumkan itu dicarikan yang mazid. Jadi bacanya ada aro tapi aroni Allah kata. Itu kan makanya di hadis seringnya Kiai Alim bacanya uri itu pun bukan aro itu pun tapi uri itu pun, karena perasaannya orang-orang yang usul sama Allah itu di setiap ilmunya itu aroni Allah kata, sehingga dia ketika fa'ilnya dibuang dia baca wa uro. Saking istilahnya sama Allah wa uro lan denger tekno ingsun. Sekarang tak bedai lagi. Kamu baca wa amilun dumina apa domina? Domina kan? Coba kalau kamu nuruti mindset anak-anak umumnya, kira-kira sekarang yang domina makna fi'li itu kan laita. Laita domina makna atamanna. La'alla domina makna atarojja. Itu yang laitanya yang dominan atau dominan? Harusnya kan laitanya yang dominan atau dominan sama lah, karena kalau majaziyut tanis bisa muannas bisa mudzakkar. Sekarang sama deh. Laita domina mana ataman. Sekarang laita itu statusnya ad-domin apa al-madmun? Ad-domin. Tapi kenapa Alfiyah bilang wa amilun dominan? Karena istimalul aro ada lafaz-lafaz tertentu yang selalu madi majhul. Di antaranya apa? Orang kalau gila itu bahasa Arabnya jannah apa junnah? Junnah. Itu digilakan orang disantet apa gila sendiri? Kalau nuruti majhul itu disantet orang terus jadi gila, disetreskan. Tapi kamu baca junnah apa jannah? Sudah agak Islami, sudah agak maju. Orang pingsan bahasa Arabnya ugmiya alaihi apa? Majhul kan? Nah itu ada sekian lafaz yang orang Arab punya tradisi dimajhulkan. Sapal banyak. Bisa dibagi ya, ugmiya, junna, fukida, udima, imina. Itu banyak. Nah seperti ini butuh kelas tertentu. Butuh kelas taron alim alama itu baru tahu. Karena orang Arab memang perasaannya gitu. Kebetulan pondok itu hanya benar di lafaz junna sama sebenarnya ada lagi Fukida itu sebenarnya juga Udima itu juga ikut partai ini. Kosong berapa tidak tahu. Makanya, nah bukti kalau teori benar saya itu begini. Kalau orang Arab bilang sesuatu nggak ada itu makdum apa adam? Umumnya makdum. Bahkan nyuwun saya Allah yang wajibul wujud saja orang Arab kalau bilang mawjud. Itu bukan karena maknanya isim maf'ul. Kalau maknanya isim maf'ul kafir, sekafir-kafir. Loh iya, loh, kalau Allah mawjud kalau maknanya isim maf'ul kafir, sekafir-kafirnya apa kafir biasa? Sekafir-kafir. Ya, tapi kita tahu mawjud itu hanya tetap maknanya wujud. Paham ya? Jadi misalnya, saya nggak sekolah, enggak Ustaz, makdum. Itu diculik apa ya enggak hadir aja. Enggak hadir saja. Tapi orang Arab bilangnya apa? Begitu juga masruh. Orang Arab kalau senang ya ana masruh. Ya maknanya ya senang saja tapi kalau bilang itu ada beberapa. Jadi zaman boleh kecewa dengan saya, tapi ini obat karena saya ingin kebutuhan ini berlanjut. Bisa sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Titik-titik umatnya kemudian ngaji sementing menarik, terus dia nggak pernah negur ketika mereka salah itu tidak dulu. Makanya dulu yang namanya ngaji itu korok tuh alas sama cari sanadnya Muslim, Bukhari semua korok tuh alas. Nggak ada kenangan akroanis itu apa itu ngaji kilatan. Semua dulu coba Imam Syafi'i itu ngaji korok tuh muatto alal malik angguri. Kemudian dia kagum sama saya, beliau mengagumi saya karena tahu alimnya. Kalau Imam Malik yang membaca mana tahu Syafi'i alim benar. Jadi dulu itu semua korok tuh alas saya semua sanad itu korok tuh. Sehingga gurunya tahu ini baca karim, oh pakar nafis.
Ada yang baca ini pakar mudo apa? Nggak apa-apa, nanti tetap ala wajah nggak apa-apa, tapi semua an ilmin. Apa sepenting? Ini nggak apa. Jika gurunya senang, ini partai mudo ini partai nakis. Penting an ilmin apa? Mau maknanya beda-beda. Celo itu yo kebuka EP itu yo celo. Nggak apa-apa, tapi an ilmin apa? Jangan kok. Kenapa kamu baca Arif? Ya harokat saya gitu. Kenapa kamu baca Arif? Ya dulu saya ngaji gitu. Itu apa-apa. Ini calon orang alim, calon ketua RT. Kalau kamu begitu, nggak boleh jadi ulama. Kalau untuk balik cukup. Kalau untuk sekedar jadi balik cukup. Balik itu gampang. Cina selawase kafir, masa Islam yang jadi balik. Preman tobat, Anton Mekten juga bisa jadi balik. Sarannya kan nggak ketat, kalau jadi alim alama kan syaratnya. Nah, sekarang tasawuf itu mananya? Mirip-mirip apa juga? Ya harus dua kali kamu ngomong. Ada yang mirip-mirip, ada yang kalau di ayat Allah nazal ahsanal hadis mananya mirip-mirip. Tapi kalau wa ukhra mutasyabihat. Nah lalu setelah kata jumbo itu berarti diganti coba. Muhimah. Ayatun muhimah. Kalau di sini kalau mananya apa? Marai salah cipta kalau bahasa Jawa. Yang marai ditafsirkan secara problemnya adalah apakah kamu berani mensifati kalammu dengan status muhim? Gak berani ya? Apa? Gak. Masa Allah yang ngendikan softul kalam kemudian ngendikan muhim? Paham ya? Makanya menurut saya teori yang paling benar yang dikatakan Ibnu Hassar tadi. Sebetulnya ayat itu enggak ada yang mujimah, enggak ada yang mutasyabih. Hanya gara-gara mereka tidak menguasai ummul kitab atau tidak menguasai muhkamat. Kemudian ini aslinya jadi muhim. Itu mirip ada orang cerita Kiai Madura nikah 12 perempuan. Bagi yang ahlul ilmi punya pengetahuan adnal fikih pasti menafsirkan tidak dafatan wahid. Karena maksimal 4. Hanya yang pernah dinikah 12. Meskipun mukhbirnya bilang kiai itu punya istri 12. Tetap saja kita agak salah paham kalau itu dafatan wahid. Karena kita punya adnal fikih apa? Adnal. Tapi kalau nggak punya adnal fikih kalimat tadi disebut muhimah. Paham ya? Sekarang muhimah itu karena kualitas pendengar apa karena kalamnya? Kualitas pendengar. Sudah clear ini ya. Nah, berarti kalau ada ayat mutasyabihat, muhimahnya bukan karena kualitas Qur'annya, karena kualitas pendengar. Nah, karena yang mendengar orang-orang Islam yang imannya benar tentu punya kualitas laisa kamitslihi syai'un. Allah adalah mukhalafatul lil hawadits. Maka ketika dengar ayat walitusna ala aini yaduwahi fawqa aydihim ar-rahmanu alal arsis, kira-kira salah paham enggak? Enggak kan? Lagi-lagi muhimah dan muhimah ini menurut kualitas ya clear ya? Clear kan? Makanya sebenarnya benar nggak usah diteruskan, sudah gitu, sudah alim, sudah benar. Sudah ya cukup. Ya kan ini sudah benar. Mau diapain? Makanya menurut saya makalah terbaik dalam menganalisis muhimah dan muhimah itu Ibnu Hassar. Itu karena kesalahan orang-orang tidak melajari muhkamat secara detail, sehingga ada ayat-ayat itu dikira mutasyabih. Saya misalnya begini, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kalau istawa bermakna yahullu fi makanin, menempat di satu tempat. Ya kita tahu ya, kalau halla yahullu maknanya apa? Menempat. Kalau yahullu mudari, mengurai. Kalau yahillu halal. Makanya kalau kamu ngaji misalnya ada fi'il mudhari yahillu, terus kamu baca yahullu, ternyata guru kamu baca yahillu, berarti salah. Ternyata yahullu maknanya tempat, kalau yahillu maknanya halal. Nah kalau kamu ngaji enggak belajar kan? Lama-lama terus diharokati. Padahal tadi status kamu sudah bismika umma ya bismillah, status setengah ngantuk. Makanya yang alim. Jika kita tahu misalnya wala yazalul ladzina kafaru tusibuhum bima qana'u qari'atun aw tahullu qaribam bitirman lahu, atau adab itu menempat qari'ah itu adab. Makanya Allah la yahullu fi makanin wa la yahillu fi makanin. La yahullu karena yang maknanya tempat itu yahullu, Allah yahullu
hululan apa? Halal yahulu. Kalau halal yahilu halalan atau hilan apa? Masdarnya dua, halalan atau hilan kalau yahilu. Kalau yang mudhari memulai halan apa? Makanya i'anatul talibin fi halli al-fadil mu'in. Enggak boleh kamu baca fi hilli. Nanti kaget Abu Bakar satu. Ini mana dari mana? Ya pokoknya kalau ngaji sama dia harus gitu, belajar dulu. Kalau enggak saya nggak mau datang lagi. Bila yang kiamat. Karena itu kriminal itu nggak boleh calon ahli ilmu. Bukan karena saya marah, enggak. Karena saya nggak ikut baca Nabi ya. Kalau calon orang alimnya saja bodoh, apalagi yang nggak calon orang. Kalau yang ahli ilmu, misalnya pondok-pondok gini aja bodoh, apalagi yang lain. Harus dilatih kama ali aslafin as-salihun. Jadi kalau ngaji itu belajar. Dan ini sanad kita musal-sal hatta Rasulullah. Yang masyhur Imam Syafi'i tentu ya. Dulu sahabat kalau mau ngaji sama Nabi ya tanya antar sahabat dulu, baru ngaji sama Nabi. Jika Nabi ngendikan apa saja ya tahu. Makanya menurut teorinya Syekh Muhammad untuk gelar doktoralnya gini, nggak ada Quran yang meskipun kelihatannya tidak sambung kecuali sudah sambung karena ma'ruf. Misalnya begini, kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, terus ayyamam faman kana minkum maridan ala safarin faidatun min ayyamin ukhra. Faidatun itu kalau terjemahnya kan siapa yang sakit atau bepergian, maka dihitunglah hari-hari yang lain. Sekarang saya tanya, apa setiap orang marid itu wajib qada? Tidak, jawab saja. Tidak kan? Apa setiap orang musafir itu wajib qada? Tidak kan? Maka di situ ada maktuf alaih yang mahdhuf. Faman kana minkum maridun fa'aftara. Apa? Kalau tidak aftara ya ada faidatun. Paham ya? Itu juga ma'ruf. Jadi Quran itu, misalnya kamu tidak alim kan jadi mutasyabihat. Tapi mutasyabihat fil fikih ya ini. Mutasyabihat bukan fi sifatillah tapi fil fikih. Jadi kalau menuruti mutasyabihat makanya kritiknya Imam Qurtubi. Salahnya ulama kalau ngomong mutasyabihat pasti fi sifatillah. Mutasyabihat itu bisa di semua ranah. Bisa fil fikih, bisa fil tarikh, bisa fil sains ilmu. Misalnya begini. Allah pernah bercerita, ta'arujul malaikatu warruhu ilaihi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Kadang ka alfi sanatin mimma ta'udun. Yuqalu fi guna alfasana wa yuqalu fi guna 50 alfasana. Kalau menurut mutasyabihat ya mutasyabihat. Dalam konteks satu kenapa dibahasakan 50? Kadang dibahasakan alf. Ternyata setelah dihitung itu ada mutasyabihat sama sekali. Mungkin jenis malaikatnya yang terbang beda. Sehingga ada yang jaraknya lebih jauh tapi tetap cepat karena penerbangnya misalnya, jadi kan beda-beda. Mungkin beda-bedanya karena binator lil khotob. Sebetulnya nggak pernah mutasyabihat, makanya yang paling menarik itu makalah Ibnu Hasan yang dikutip Imam Suyuti. Sebetulnya nggak pernah ada ayat mutasyabihat. Karena kalau kamu mengatakan mutasyabihat artinya hadhil ayat muhimah, kriminal nggak seperti itu. Kamu mensifati kalamullah sebagai kalam sing muhim, berarti kan seakan-akan tidak balik, apa? Tidak punya kemampuan bayang. Paham ya? Makanya kita putuskan muhimah di sini karena mustamanya tidak cukup cakap sehingga terjadi muhimah. Contoh paling gampang tadi, ada Kiai Madura punya istri 12. Itu yang punya adnal fikih tahu, tetap pasrafatan wahidah 4. Cuma yang pernah diberi istri talak cerai jumlahnya 2. Paham ya? Nah misalnya ada hadis lagi, Sallallahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi saubil wahid. Tentu kita tahu meskipun fi saubil wahid tetap menutupi aurat. Paling yang dikorbankan adalah fisik yang tidak tahu. Kita pasti tahu maksud seperti itu. Nah sekarang tak beda lagi misalnya, matahari itu pernah tenggelam di bumi enggak? Enggak kan? Karena matahari akbaru minal air. Tapi istilahnya Quran apa coba? Watar samsam enggak yang misalnya itu hatta idza balagha maghribas syamsi wajadaha takhruju fi ainin hamiyatin. Ya, hamiyatin kira-kira ya dunia atau mata air. Tapi apa? Abdul Hamid Khan itu orang alim alama. Dia ketika ngarang itu cerita gini. Ada para pakar-pakar tafsir yang mengatakan bumi itu ya tenggelam, apa matahari itu tenggelam di bumi. Di muqtadal hadil ayat. Terus digojlok sama pakar-pakar falak.
mesti wong alim ora tau ngaji falak. Bagaimana mungkin al-jirmul akbar yaitu as-syamsu ditelan al-jirmul asghar yaitu ar? Enggak mungkin. Karena enggak mungkin ada haizu jirmil akbar fi haizi jirmil asghar. Pasti yang nafsir itu enggak pernah ngaji falak. Ya tentu enggak banyak yang fasir yang goblok falak dia ada kasus 1-2. Terus sama ahli falak digojo. Mereka lupa itu kan ada domirnya. Wajadaha tasrubu. Jadi Allah tidak menginginkan faidah hiya gharibah. Kalau faidah hiya gharibah maka Allah menceritakan status matahari yang tenggelam. Allah menghentikan wajadaha tasrubu. Dzulqarnain menemukan matahari dalam pandangan dia berstatus tasrubu, bukan fi ainil amri. Paham ya? Jadi beda. Misalnya kamu bilang Zaid itu udah alim, terus kamu mengatakan Zaid itu alim, ra'aituhu aliman. Karena kamu tukang husnuzon. Itu harus enggak Zaid berstatus alim alama fil waqi'? Enggak kan? Tapi kalau ada orang bilang Zaidun alimun, maka itu membuat hukum kalau Zaid itu alim fi nafsil amr. Tapi kalau kamu bilang ra'aituhu sholihan, mesti soleh apa? Karena modusnya Zaid yang berpenampilan modus. Maka kalau seperti itu kamu harus bilang ra'aituhu sholihan, urahu sholihan. Kalau kamu baca lagi arahu ya, nggak apa-apa lah ikut partai 1, 2. Nah beda nggak kira-kira? Musnad ila Zaidun aliman sama ra'aituhu aliman. Beda sekali. Kalau ra'aitu aliman indah kan? Apa? Indah. Karena kamu TK ya melihat anak sanawi sudah ra'aituhu aliman. Kamu sanawi melihat anak aliyah ra'aituhu aliman. Tapi misalnya saya yang ngomong, ya mungkin jadi ra'aituhu jelilan. Mau arin aja gak bisa. Nah, seperti itu. Berarti isnadu ilmiah dan tidak bergantung ar-rawi, ya Bang? Bukan fi nafsil. Dan itu juga yang dipakai Quran. Makanya itu bagi yang nggak paham disebut mutasyabih. Kasus lagi kan, misalnya begini. Wa huwa alladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Ma'ana fil Allah wahid. Qala li syai'un fa'al. Wa limadza yuqalu fil baqi wa fil i'adah ahwan. Mukhalaf. Sekarang saya tanya, ketika Allah bikin langit bumi yang sedasat ini, kan tetap cukup bilang kun. Memangnya Allah butuh kangelan? Enggak kan? Ketika ada juga Allah hanya butuh kun. Mergo fi'lullah wahid. Ya enggak sepakat enggak cara ilmu tauhid? Tapi di situ seakan-akan ada ahwan, ada aksar, ada lebih mudah, lebih sulit. Makanya semua kitab sama dia nanti Jalalain wa huwa ahwanu alif bin nazar lil mukhatab min annal i'adah ahwanu minal bad'i. Ora kok fi haqiqatil amri nak fi ono ahwan, ono aisar, ono as'ab, ono aksar. Paham? Lagi-lagi muhim ini karena pendengar apa karena kalammu? Kan? Orang Afrika kalau datang ke sini bilang jenengan itu putih. Karena dia orang Afrika. Tapi kalau orang Eropa bilang kamu itu hitam. Orang Eropa bilang kamu itu hitam atau putih. Nah, kalau orang Afrika putih. Jadi kadang kalam itu bin nazar lil mukhatab atau lil mutakallim. Jelas ya? Sehingga sebetulnya nggak pernah ada ayat muhimah yang iham itu orangnya. Karena kalau kita nyifati ayat ini muhimah berarti kamu sifati kalammu ini nggak sempurna. Karena tidak ahsanal bayan. Adalah wadawu walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min. Jelas ya? Kelar ya? Kelar ya? Jadi makanya kalau Quran menafsiri sampai lihat aja di Jalalain itu mesti gitu. Wa huwa ahwanu 'alaik bin nadhar lil mukhatab. Wa illa fa fi'lu wa wahid. Bagi Allah kan gampang saja. Kun semuanya selesai. Cek filbat, cek fil. Ya. Tapi menurut pemandangan orang tentu al-baqu aksar lebih sulit karena tanpa materi ya Pak. Sementara yang ada sudah ada materi kan lebih gampang. Jadi wa huwa ahwanu 'alaik apa bin nazar lil mukhatab. Jelas ya?